Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1036 sampai bab 1040. Baiklah. Mari kita berharap dia datang. Tidak apa-apa jika tidak. Aku akan menantangnya lagi. Kata Omi dengan nada tegas. Bagus. Kamu memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yang Guan sekarang. Baiklah. Tuan Pulau. Ayo turun gunung. Saatnya pergi sarapan. Pergi. Keduanya berputar dan terbang. Kembali ke istana. Begitu mereka mendarat di aula istana, banyak orang melihatnya. Murid Tuan Pulau, Jin Taois, dapat segera melihat bahwa tuannya jauh lebih lemah. Tuan, ada apa denganmu? Lin Bai juga sibuk bertanya. Tuan, ini masih pagi. Anda tidak akan memotong dengan Omi, bukan? Namun, mengapa Omi penuh semangat saat kamu lemah? Tuan Pulau bela diri tersenyum. Baiklah, tidak ada salahnya mengatakannya. Aku memang melakukannya dengan Omi. Tapi sayangnya, aku bukan lagi tandingan Omi. Ah, tidak mungkin. Kerumunan itu terkejut. Oh Island Lord, orang terkuat ketiga di dunia. Omi berkata, Tuan-tuan, masalah perdebatan saya dengan Tuan Pulau hari ini tidak boleh diungkapkan secara bebas agar tidak merusak keagungan Tuan Pulau bela diri di mata dunia. Tentu saja, Tuan Pulau Wulin merasa malu. Tidak apa-apa, kerugian adalah kerugian. Tuan, Omi benar, selalu buruk untuk menyebarkan berita. Pulau Hutan bela diri selalu menjadi tempat yang sangat suci di dunia. Lebih baik tidak mengungkapkannya. Tuan Pulau itu tidak berdaya. Terserah. Saya pribadi tidak peduli dengan nama yang sia-sia itu. Kamu tidak peduli. Tapi Pulau Wulin peduli. Tuan Pulau itu melotot. Jika kamu peduli, lalu mengapa kamu tidak tumbuh dewasa? Kamu para murid. Jika kamu memiliki setengah dari pemahaman Omi, tuanku akan mati tanpa penyesalan. Jin Taois dan beberapa murid lainnya tidak berdaya. Mereka tidak muda. Tetapi jarak antara mereka dan kekuatan Omi terlalu jauh. Setelah Tuan Pulau bela diri meninggal di masa depan, Pulau bela diri diperkirakan akan mengalami bencana. Dan dengan beberapa murid penguasa pulau ini, mereka tidak akan dapat mempertahankannya. Yang mungkin merupakan salah satu alasan mengapa Tuan Pulau begitu sopan kepada Omi. Waktu berlalu dengan lambat. Dan selama lebih dari sebulan setelahnya, terus-menerus ada orang luar yang datang ke kota Wangjing, siap untuk melihat perayaan Omi. Kota Wangjing juga telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerima orang dalam setiap aspek. Semuanya dilakukan dengan tertib. Dan Omi tidak perlu menanganinya dengan cara khusus. Yanlong memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Dan dia membantu Omi menanganinya dengan sangat baik. Tuan Pulau Wulin tinggal di kota Wangjing. Dan tentu saja menunggu perayaan Omi. Selain menjadi tinggi dengan beberapa pacar, Omi menghabiskan sisa harinya berlatih seni bela diri dan minum teh. Ai Sishi belajar menawan dengan Samira dan mendengar bahwa kemajuannya sangat cepat. Samira sangat puas dengannya. Namun, Omi tidak pernah melihatnya lagi. Zhang Jing dan Xiao Rou, di sisi lain, mengikuti Simran untuk mempelajari metode suara dan juga berlatih seni bela diri. Dan mereka mendengar bahwa mereka harus bangun pagi-pagi untuk mengambil air dari dasar gunung ke puncak. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Yang hampir menghancurkan bagi seorang putri yang dimanjakan dan manja. Namun, mereka tidak tahu apa alasan mereka berada. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Mereka tetap menggigit gigi dan bertahan. Tentu saja, Omi tidak melihat mereka lagi. Dan bahkan melupakannya. Dan kebetulan mendengarnya suatu malam ketika dia bersama Suaner. Dengan cara ini, lebih dari sebulan berlalu dengan cepat. Hanya ada 2 hari tersisa sampai perayaan Omi. Kota Wangjing sudah penuh sesak dengan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Kota Wangjing dihiasi dengan lampu di mana-mana dan sangat meriah. Ini bukan hanya kemuliaan Omi, tetapi juga kemuliaan Kekaisaran Yan Huang. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Pada hari ini, pagi-pagi sekali, perayaan Omi secara resmi dimulai. Berturut-turut, banyak orang kuat terbang ke istana dan mengirim hadiah dan pos ucapan selamat. Tuan dari Villa Gunung Pedang terkenal, Yan Taiyu, telah tiba. Raja Kekaisaran Kaca tiba. Omi berdiri di pintu masuk aula istana dan menyapa seorang tamu. Ketika beberapa karakter minor tiba, Omi hanya memberikan sedikit lengkungan. Sementara beberapa karakter utama tiba untuk dengan hormat mengundangnya ke aula utama. Tentu saja bukan karena Omi begitu sombong.
Ini aturannya. Jika semua orang datang dan diperlakukan sama, maka orang-orang kuat itu akan memiliki pendapat. Mengapa kaisar kecil kerajaan, lemah seperti dia, dapat diperlakukan sama? Jadi Omi tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Omi agak mengerti mengapa Villa Pedang Terkenal menyambut tamu dengan begitu sombong ketika dia berada di Villa Pedang Terkenal. Kekaisaran tanpa bulan. Kaisar tertinggi telah tiba. Omi kaget dan panik. Ini adalah puncak pertama yang tiba. Demikian juga, banyak tamu yang tergugah saat mereka melihat pembangkit tenaga listrik puncak tiba. Senior, selamat datang, selamat datang. Terima kasih senior karena telah meluangkan waktu untuk datang dan bergabung dengan perayaan Tang. Omi menyapa dan berkata. Raja bela diri bulan dengan ringan mendengus. Omi, kamu telah menerobos dengan cepat, dalam bahasanya. Tidak jelas apakah itu ketidaksenangan atau tuduhan. Senior, tolong, Tuan Pulau juga menyambutnya. Hahaha. Raja Yuewu. Setelah beberapa tahun, kita bertemu lagi. Raja bela diri bulan hanya mendengus, mengabaikan Tuan Pulau. Omi kembali ke posisi semula dan melanjutkan penerimaannya. Satu-satunya yang bisa membuat Omi berinisiatif untuk menyambut dan menerima mereka adalah orang-orang kuat di puncak. Orang-orang yang tidak berada di puncak dan tidak layak untuk disambut Omi. Merekalah yang berinisiatif untuk datang dan memberi selamat kepada Omi, yang menganggukkan kepalanya sedikit. Master Paviliun Angin Jernih telah tiba. Omi sibuk menyambut mereka, karena Master of the Clear Wind Pavilion adalah orang kuat puncak. Hahaha, seorang lelaki tua datang dengan senyum lebar. Selamat datang senior Chen Ji dari Paviliun Angin Jernih untuk bergabung dengan perayaan Tang. Senior, tolong. Chen Ji ini, di peringkat puncak dunia, 10 besar, dianggap agak kelas berat. Kamu pasti Omi. Aku pernah mendengar nama besarmu beberapa tahun yang lalu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan melangkah ke puncak di usia yang begitu muda. Sungguh memalukan bagi kami. Apa yang membuatmu malu, senior? Kami sangat jauh di belakang dibandingkan denganmu. Itu hanya 10.000 surga dharma. Ketika aku masih muda, aku mungkin bisa membandingkan denganmu sedikit. Kata Chen Ji. 10.000 Fatian. Senior jangan bercanda. 10.000 Fatian adalah orang terkuat nomor 1 di dunia ini dan telah menghilang selama beberapa dekade. Bagaimana junior bisa dibandingkan dengannya? Chen Ji berkata, Saudara Tang, jangan rendah hati. Kamu melangkah ke puncak sebelum kamu berusia 30 tahun. Sementara Wan Fatian, saat itu, melangkah ke puncak sebelum dia berusia 35 tahun. Dalam hal melangkah ke puncak, dia satu-satunya yang bisa dibandingkan denganmu. Haha, tanpa basa-basi lagi, saya harap Anda akan mencapai kebesaran lagi di masa depan. Ketika Tuan Pulau melihat Master Paviliun King Feng datang, dia juga keluar untuk menyambutnya. Kepada Tuan Pulau, ini semua adalah teman lama yang dia temui saat itu. Dan meskipun mereka belum tentu memiliki persahabatan, bagaimanapun juga, mereka adalah salah satu dari sedikit yang berasal dari era yang sama. Tentang Wan Fatian, itu adalah orang terkuat nomor 1 di dunia. Dan dengan suara bulat dihormati oleh semua pembangkit tenaga listrik puncak. Bahkan yang Guan nomor 2 di dunia. Sombong dan mendominasi. Saat itu, di depan Wan Fatian dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi lainnya, semua membungkuk dengan patuh, kecuali bahwa tidak ada yang tahu apakah dia sudah lama mati sekarang, dan tidak muncul selama beberapa dekade. Juga tidak ada berita. Satu persatu, para tamu tiba. Naga hitam lembah bulan air tiba. Kota yang Yubatian tiba. Master pengadilan gigi serigala tiba. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih telah datang ke perayaan saya. Ini sangat dihargai. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik puncak tiba. Tampaknya Omi masih cukup terhormat. Omi berseri-seri dengan gembira. Pada saat ini, Tuan Pulau berjalan ke arah Omi. Dan Tuan Pulau sepertinya tidak dapat melihat melewatinya. Ada apa, Tuan Pulau? Omi, aku bahkan tidak bisa melihatmu seperti ini. Bagaimana kabarku? Mengapa setiap pembangkit tenaga listrik puncak datang dan Anda menyambut mereka begitu rendah dan rendah? Bagaimana Anda bisa menurunkan diri Anda begitu banyak ketika Anda mengucapkan terima kasih beberapa kali berturut-turut? Seolah-olah Anda bersyukur bahwa orang-orang datang ke perayaan itu. Aku bahkan tidak bisa menontonnya. Tuan Pulau. Orang-orang memberi saya begitu banyak wajah. Datang ke perayaan saya. Dan, kita semua berada di puncak permainan kita. Bukankah seharusnya saya berbisik sedikit? Tidak, kamu salah. Di dunia ini, yang terkuat dihormati. Kamu telah melampauiku. Kamu harus memiliki sikap yang cocok. Orang tidak akan menghormati Anda karena Anda cukup rendah untuk berterima kasih kepada mereka karena telah datang.
itu hanya akan membuat mereka berpikir Anda lemah. Mengerti, kamu sudah sangat kuat. Keluarlah dengan nada kerasmu, bahkan kasar. Ah, tapi apakah itu tidak sopan? Hahaha, itu sangat naif. Apa yang kasar tentang itu? Perayaan kuat apa yang tidak akan bertengkar? Jika ada yang berpikir Anda tidak terdengar hormat, Anda memukul mereka. Anda mengerti. Tujuan perayaan Anda adalah untuk memberitahu semua orang tentang kekuatan Anda. Bersikap sopan. Dan semua orang akan berpikir sekilas bahwa Anda adalah yang terbawah dari semua puncak. Jika tidak, mengapa Anda begitu sopan? Takut menyinggung puncak seperti itu. Omi menganggukkan kepalanya. Tuan Pulau. Sepertinya saya mengerti. Sepertinya saya memang terlalu sopan. Saya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saya bahkan tidak perlu bersikap sopan Bahkan jika puncaknya datang. Saya harus memiliki sikap yang melampaui mereka Sehingga mereka tahu kekuatan saya. Jika mereka tidak yakin dengan sikap saya, mereka bisa mengalahkan saya. Saya menggunakan kekuatan saya untuk memberitahu semua orang apa itu rasa hormat. Benar. Apalagi yang bisa dirayakan sebaliknya. Aku benar-benar ingin semua orang datang dan mengadakan pesta pernikahan Ingat, yang terkuat adalah yang terkuat. Baiklah. Terima kasih Guru Pulau atas sarannya. Omi benar-benar mulai mengubah postur tubuhnya. Pada saat itu, orang kuat puncak lainnya datang. Kekaisaran bulan cerah. Kaisar tertinggi Aflame Gold telah tiba. Omi tahu bahwa Aflame Gold ini adalah puncak ke-18 dari peringkat dunia. Kali ini, Omi tidak lagi marah untuk menyambutnya. Omi jauh lebih kuat darinya. Tidak perlu terlalu sopan. Adapun apakah dia akan tersinggung, hanya bercanda. Omi lebih kuat darinya. Masih belum diketahui siapa yang takut menyinggung siapapun. Huojin berjalan menuju Omi dan berkata, "Kamu pasti Omi yang terkenal." Sikap Huojin juga lebih tinggi. Omi berkata, "Ya, senior, silakan masuk." Alis Afiri Gold berkerut. Mengapa Omi, seorang pendatang baru di puncak, sikap yang begitu tinggi? Sebagai tanggapan, Aflachin sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan memasuki istana. Omi merasa sangat keren untuk memandang rendah dunia, dan tidak perlu bersikap sopan kepada siapapun, karena siapapun ada di bawahmu. Omi sudah melangkah ke puncak sekarang. Dan di dunia ini, itu sudah berada di puncak. Jadi harus ada kebanggaan di puncak. Setelah itu, para tamu masih datang satu persatu. Mereka yang berada di bawah puncak. Omi bahkan tidak menganggukkan kepalanya dan membiarkan anak buahnya pergi untuk menyambut mereka. Akhirnya, para tamu yang datang di belakang semua merasakan keagungan yang menjulang tinggi pada Omi. Mereka yang tidak bahagia dan mereka yang merasa semakin tidak bisa diberhentikan. Pada akhirnya, hampir semua orang ada di sini. Yang mengejutkan Omi, 29 puncak di dunia, selain dirinya sendiri, telah mencapai 25. Dengan kata lain, hanya 3 pembangkit tenaga listrik puncak dunia yang tersisa tidak hadir. Ketiganya adalah Yang Guan, yang telah menempati peringkat kedua di dunia beberapa dekade yang lalu. Yang kedua adalah Ibu Yueluo dari Kekaisaran Malam Kegelapan. Ibu Yueluo ini adalah yang terkuat keempat di dunia. Dan meskipun dia berada di peringkat keempat, bahkan Tuan Pulau tidak menjamin bahwa dia bisa menang lagi. Karena Tuan Pulau memiliki beberapa awal yang baik dalam memenangkannya saat itu. Jika tidak, tidak jelas siapa yang menang. Mother Night Luo tidak datang ke perayaan Omi. Yang normal. Karena, Kekaisaran Malam Gelap ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di ujung barat. Di mana hanya sedikit orang yang berinteraksi dengan dunia. Dan Kekaisaran Malam Gelap adalah negara yang sangat haus darah tanpa hukum. Membunuh orang seolah-olah mereka adalah ayam. Dan kekacauan. Kaisar Yanlong tidak memasukkan Kekaisaran Malam dalam jabatannya sebelum Omi. Jadi diharapkan dia tidak datang. Tapi dia mungkin tidak tahu Omi ada. Orang terakhir yang tidak datang secara alami adalah Wan Fatian. Yang telah menghilang selama beberapa dekade. Para tamu sudah tiba. Omi berdiri di atas istana. Tempat di mana kursi naga ditempatkan. Omi memandang kerumunan yang penuh dengan orang-orang kuat dari seluruh dunia dan tersenyum. Terima kasih semua telah datang untuk bergabung dengan perayaan saya. Saya, Omi, akhirnya melangkah ke puncak bulan lalu. Ini adalah acara besar yang dapat dirayakan oleh seluruh dunia. Saya harap Anda semua akan bergabung dengan saya dalam merayakan dan bersukacita bersama. Nada suara Omi sangat tinggi. Dia tidak hanya mengatakan bahwa langkahnya ke puncak adalah peristiwa besar yang bisa dirayakan oleh seluruh dunia. Tetapi dia juga ingin semua orang merayakannya bersamanya. Kata-kata profil tinggi seperti itu terdengar agak gila. Mereka yang menghisap Omi tentu saja dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka rela tunduk pada kakinya.
Sementara mereka yang tidak menghisap Omi agak tidak nyaman untuk mendengarnya. Omi melanjutkan. Hari ini kalian semua telah datang ke Kekaisaran Yan Huangku. Aku, Tang seseorang. Sangat bahagia. Semuanya, tolong dukung aku sebanyak yang kalian suka. Ya, beberapa dari mereka yang menghisap Omi. Mereka yang kekuatannya berada di tingkat pertama dan kedua dari kesempurnaan agung, segera bersorak. Dan beberapa dari mereka yang sangat kuat, pembangkit tenaga listrik lapisan ketiga kesempurnaan agung alam persatuan zaman dulu, serta mereka yang berada di puncak, sudah sangat kesal dengan nada suara Omi. Sungguh tidak menyenangkan bertingkah seperti dia berada di atas orang lain ketika dia baru saja melangkah ke puncak, seolah-olah semua orang berada di bawah kakinya. Tuan Pulau memandang Omi dengan sangat puas di samping. Ya, begitulah seharusnya. Jangan bertindak seolah-olah Anda harus melayani semua orang hanya karena mereka datang ke perayaannya. Seolah-olah Anda harus bertindak seolah-olah Anda sangat bersyukur, takut menyinggung dan rendah hati. Dengan begitu alih-alih mendapatkan rasa hormat, kekuatan adalah yang memenangkan segalanya. Perayaan ini juga pasti akan terjadi beberapa perang. Karena sikap Omi begitu tinggi, pasti ada orang-orang yang tidak yakin. Yang harus dilakukan Omi hanyalah mengalahkan semua orang agar tunduk. Dan ketika semua orang yakin, tidak peduli seberapa tinggi postur Omi, tidak ada yang berani marah. Itu adalah kekuatan untuk kekuatan. 20 atau lebih pembangkit tenaga listrik puncak itu sudah sangat tidak nyaman melihat postur Omi dengan nada yang begitu tinggi. Hahaha, hahaha, hahaha. Omi tertawa liar beberapa kali berturut-turut, memperlakukan semua orang seolah-olah mereka datang untuk menyembahnya. Tidak membutuhkan rasa terima kasih, karena dia tidak bergantung pada persahabatan. Dan dia tidak berbicara kepada semua orang tentang persahabatan, tetapi tentang kekuatan. Jika Anda tidak yakin, jangan ragu untuk keluar. Tujuan perayaan itu adalah untuk menetapkan status Omi di dunia. Pada saat itu, seorang lelaki tua di puncak berteriak, Omi. Omi memandang lelaki tua itu dan tersenyum. Senior ini, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yah, Tanzin, ada satu hal yang salah dengan apa yang baru saja kamu katakan. Iya, di mana itu salah? Anda mungkin juga menunjukkannya kepada saya. Anda mengatakan bahwa langkah Anda ke puncak adalah peristiwa hebat yang dapat dirayakan oleh seluruh dunia. Dan saya pikir itu salah. Hahaha, hahaha, senior ini. Bagaimana jika menurutku itu tidak salah? Bukankah itu hal yang membahagiakan bahwa saya telah mencapai puncak? Bukankah seharusnya semua orang merayakanku? Tidak. Orang yang akan diberi selamat karena melangkah ke puncak adalah dirimu sendiri. Dan saya, Xi Yingshan, hanya datang untuk melihat kesenangan. Juga, Omi, kamu baru saja melangkah ke puncak. Kuharap kamu tidak mengambil sikap yang terlalu tinggi. Setidaknya turunkan sikapmu di depan kami puncak-puncak lama. Jika tidak, kamu akan dirugikan. Hahaha, hahaha, Xi Yingshan, bagaimana jika aku, Tang seseorang, harus membiarkanmu merayakannya untukku hari ini? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Xi Yingshan mendengus. Bau mesiu bermunculan di tempat kejadian. Itu benar. Bau mesiu yang sangat kuat. Tuan Pulau sepertinya mengharapkannya. Perayaan puncak apa yang tidak terjadi dengan beberapa duel? Jika tidak, bagaimana lagi dia akan menetapkan posisinya di dunia? Peringkat dunia. Omi sedang membangun statusnya sendiri. Dan dia lebih kuat dari kedua penguasa pulau. Jadi dia memiliki sikap yang lebih tinggi. Perayaan Omi hari ini mungkin lebih intens daripada perayaan sebelumnya di puncak karena Omi tiba-tiba berdiri begitu tinggi. Omi berkata, Xi Yingshan, sekarang saya memerintahkan Anda untuk mengucapkan pidato ucapan selamat untuk saya, Tang. Banyak orang di tempat kejadian tercengang. Mengapa Omi begitu mencekam ketika dia mengundang tamu? Dari mana mereka tahu bahwa mengundang semua orang ke sini bukan hanya masalah memiliki beberapa gelas anggur? Xi Yingshan tertawa. Omi, sepertinya kamu berpikir bahwa kamu berada di atasku. Baiklah, ayolah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan aku mengucapkan kata-kata ucapan selamat untukmu. Omi berkata, hari ini, saya tidak hanya akan membiarkan Anda mengucapkan kata-kata ucapan selamat untuk saya, tetapi saya juga akan membiarkan semua puncak mengucapkan kata ucapan selamat untuk saya. Siapapun yang tidak mengatakannya, tidak akan bisa pergi hari ini. Hahaha. Gila. Sangat marah sehingga membuat orang-orang lemah itu takut. Tuan Pulau, bagaimanapun, puas dengan postur Omi, yang sudah berdiri di puncak dunia ini, tidak perlu menahan diri. Weng, Xi Yingshan menebas Omi dengan telapak tangan. Angin telapak tangan yang kencang meniup seluruh istana sambil menyeringai.
Si Yingsan ini berada di peringkat ke-21 di antara semua puncak. Si Yingshan tertawa. Omi, sepertinya kamu berpikir bahwa kamu berada di atasku. Baiklah, ayolah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan aku mengucapkan kata-kata ucapan selamat untukmu. Omi berkata, hari ini, saya tidak hanya akan membiarkan Anda mengucapkan kata-kata ucapan selamat untuk saya, tetapi saya juga akan membiarkan semua puncak mengucapkan kata ucapan selamat untuk saya. Siapapun yang tidak mengatakannya, tidak akan bisa pergi hari ini. Hahaha. Gila. Sangat gila. Sangat marah sehingga membuat orang-orang lemah itu takut. Tuan Pulau. Bagaimanapun, puas dengan postur Omi, yang sudah berdiri di puncak dunia ini, tidak perlu menahan diri. Weng, si Yingshanton menebas Omi dengan telapak tangan. Angin telapak tangan yang kencang meniup seluruh istana sambil menyeringai. Si Yingsan ini berada di peringkat ke-21 di antara semua puncak. Omi menyapa Gunung Xiying. Tidak perlu kata-kata. Langsung telapak tangan ke telapak tangan. Sederhana dan lugas. Jika Anda tidak dapat membedakan antara tinggi dan rendah di telapak tangan ke telapak tangan, maka perlahan-lahan bertarung bela diri. Si Yingshan pasti berpikiran sama. Jadi ketika dihadapkan dengan serangan telapak tangan ganda Omi, dia tidak memiliki penghindaran dan bertemu dengannya dengan kedua tangan. Pah! Telapak tangan kedua pria itu tiba-tiba dipasangkan bersama. Kekuatan luar biasa dari tangan Omi begitu kuat sehingga si Yingshan merasa seperti dia telah menamparkan telapak tangannya pada batu keras kepala berusia 10.000 tahun tanpa menggerakkan otot. Seluruh tubuh si Yingshan tiba-tiba terbang keluar dari istana. Tetapi Omi masih berdiri di tengah istana. Wah, kerumunan itu terkejut. Si Yingshan, puncak dunia, sebenarnya tersingkir dari aula utama oleh Omi dengan satu telapak tangan, yang menunjukkan betapa kuatnya telapak tangan Omi. Di luar aula utama, si Yingsan menyemburkan darah. Ah, melihat si Yingshan muntah darah, pembangkit tenaga listrik puncak lainnya semakin bergetar. Omi, yang baru saja melangkah ke puncak, betapa kuatnya dia. Omi berteriak dari aula utama. Si Yingshan, apakah kamu masih bisa terbang? Sesaat kemudian, si Yingshan terbang ke aula utama. Omi berkata, si Yingshan, bisakah kamu sekarang mengatakan pidato ucapan selamat untukku? Tang. Si Yingshan menarik napas dalam-dalam. Omi begitu kuat. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani menyinggung Omi dan berkata, Omi, anggap kamu sekuat. Aku tidak sebaik kamu. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi mari kita berharap kamu melangkah lebih awal ke kepala puncak. Hahaha, terima kasih. Ini mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan. Tidak ada persahabatan yang harus disengaja. Bahkan antara Omi dan Tuan Pulau. Jika Omi adalah orang yang biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, Tuan Pulau pasti tidak akan memiliki interaksi dengan Omi. Omi bertanya, semua orang di sini, tidak peduli apakah Anda berada di puncak atau di bawah puncak. Jika ada orang yang tidak yakin, jangan ragu untuk maju. Saya, Omi, bersedia bertarung sampai dia yakin. Mereka yang berada di bawah puncak semuanya gemetar. Mereka yang berada di puncak, bagaimanapun, tidak bahagia di dalam, tetapi sangat berhati-hati. Pada saat ini, seorang pria di puncak tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan aku belajar cara bertarung. Omi memandang pria itu. Penampilannya terlihat sangat muda, 40 hingga 50. Tetapi setelah puncak lainnya melihatnya, itu adalah diskusi. Pria ini, yang dikenal sebagai Zhou Wang, puncak dunia peringkat 13. Zhou Wang ini cukup terkenal, karena dia saat ini berusia 80-an. Dia dikomentari oleh semua orang sebagai yang paling mungkin menjadi sosok tiga besar di masa depan ketika puncak yang lebih tua meninggal. Tanpa diduga, Zhou Wang bergerak. Di pundak Zhou Wang ini berdiri seekor monyet. Dan monyet itu tampaknya juga sangat kuat. Omi berkata, yang mulia adalah Zhou Wang. Ya, saya sendiri adalah Zhou Wang. Omi telah mempelajari semua puncak dunia sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia memahami beberapa di antaranya. Omi berkata, Zhou Wang benar-benar layak menjadi legenda. Masih sangat muda. Dia sudah dianggap berusia 13 tahun di peringkat puncak dunia. Berlebihan. Dibandingkan dengan saudara Tang, saya tampaknya benar-benar lebih rendah. Baiklah, Zhou Wang. Kalau begitu langsung, tolong beri selamat padaku. Kata yang bagus. Jika saudara Tang mengalahkan saya akan memberi selamat kepada Anda sendiri. Kalau tidak, saya khawatir itu hanya omong kosong. Baiklah. Zhou Wang, lakukanlah. Kaki Zhou Wang bergerak. Seluruh tubuhnya mendatangi Omi dalam postur yang sangat aneh. Sepertinya dia tidak siap untuk langsung melawan Omi.
Mungkin dia telah belajar pelajaran dari apa yang baru saja dia lihat dari Si Yingshan dan melihat bahwa telapak tangan Omi kuat dan dia tidak yakin. Omi mendengus dalam hati. Seni bela diri. Omi bahkan lebih tidak rendah. Apalagi, Omi dengan duel roda hantu. Aku khawatir dia sama sekali bukan tandingan. Bahkan ketika dia berduel dengan Master Pulau, Omi menang hanya dengan gerakannya yang biasa. Dia, terlebih lagi. Swoosh! Tiba-tiba, monyet di bahu Sou Wang. Pada saat yang paling penting, sepertinya melihat peluang dan menggigit vitalitas Omi seperti anak panah dari tali. Sementara saat ini, Omi menghadapi musuh di semua sisi. Jika dia berurusan dengan Sou Wang, maka dia pasti akan terluka oleh monyet dan akhirnya dikalahkan oleh Sou Wang dalam satu gerakan. Jika dia menjaga dari monyet, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Sou Wang dalam satu gerakan. Sou Wang dan monyet itu bekerja sama hampir dengan mulus. Ini tidak berarti bahwa Sou Wang curang. Bagaimanapun, dia mampu bekerja dengan monyet. Dan dia mungkin memiliki pemahaman diam-diam yang luar biasa dengan monyet. Atau dia tidak akan bisa bekerja sama dengan begitu sempurna. Sayangnya, Sou Wang terlalu cuek dengan kekuatan Omi. Omi mengencangkan dan melemparkan teknik menyihir. Ya, mesmerisme. Meskipun mesmerisme tidak kuat, tetapi selama itu sedikit mempengaruhi Sou Wang, hubungannya dengan monyet akan benar-benar terganggu. Mulut Omi mengeluarkan nada pengantar tidur jatuh. Dan tiba-tiba, saraf otak Sou Wang bergetar. Dan hubungannya dengan monyet itu terganggu. Dukun. Saat berikutnya, ada tangisan kesakitan monyet. Ledakan. Dada Raja Sou juga terkena serangan telapak tangan dari Omi. Sou Wang berhenti dengan suara keras saat Sou Wang mundur puluhan langkah. Telapak kakinya menyerempet ubin batu tulis di tanah, meninggalkan garis tanda seret yang dalam. Fiuh, Sou Wang menarik napas dalam-dalam. Omi, bagaimanapun, tampak seperti biasa. Tidak melihat sesak napas. Tenang sampai ekstrim. Pembangkit tenaga listrik puncak lainnya hanya tahu bahwa kekuatan Omi jauh lebih kuat daripada Sou Wang, yang berada di peringkat 13. Sou Wang, bagaimana kalau mengatakan pesan ucapan selamat untukku? Kata Omi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sou Wang telah menyesuaikan kinya dan berkata, Saudara Tang, kagumi. Terima kasih kembali. Saya berharap Anda berumur panjang. Terima kasih. Ini hari yang bahagia hari ini. Silakan minum lagi. Bagus, Sou Wang mengangguk. Kekuatan adalah apa yang memenangkan segalanya, termasuk rasa hormat. Omi tersenyum. Semuanya. Siapapun yang ingin bertarung denganku lagi, kamu mungkin juga lebih keren. Pada saat ini, Kaisar tertinggi Kekaisaran tanpa bulan meraung. Aku akan melakukannya. Semakin kuat Omi, semakin pasrah Kaisar tertinggi Kekaisaran tanpa bulan berada di dalam dirinya sendiri. Dan dia percaya bahwa itu adalah efek dari ginseng 10.000 tahun miliknya. Omi tertawa. Moon Martial King, kamu yang ke-8 di dunia. Kalau begitu biarkan aku belajar bagaimana melihat apakah mengambil ginseng 10.000 tahunku benar-benar bisa menjadi langkah maju. Omi berkata, ya, tapi bukan hanya ginseng 10.000 tahun yang aku ambil. Ada juga teratai salju kristal es. Jadi mengapa tidak meminta Master Gerbang Akhir Surga untuk keluar juga? Dan karena aku telah mengambil harta anehmu, mari bergabung. Omi, kamu benar-benar sangat liar. Apakah kamu yakin tidak akan bisa mengalahkanku jika aku bergabung dengan Master Gerbang Akhir Surga? Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh sangat marah. Dia adalah yang ke-8 di dunia. Dan Master Gerbang Akhir Surga. Bahkan yang ke-7 di dunia. Dan ketika mereka berdua bergabung, saya khawatir Tuan Pulau Bela Diri tidak akan bisa menang. Pada saat ini, seluruh istana sedang berdiskusi. Omi terlalu gila. Ke-7 dan ke-8 dunia bergandengan tangan. Dan dia masih dengan sia-sia ingin menang. Hahaha, aku mengambil harta anehmu. Masuk akal bagimu untuk bergabung. Kalian berdua mengejar adikku di Kekaisaran Kera Air hari itu. Tapi sayangnya aku tidak bisa saat itu. Jadi mari kita akhiri kamu hari ini untuk adikku yang hilang. Baik, Master Gerbang Akhir Surga segera melompat keluar. Dua orang kuat dari era yang sama dengan Tuan Pulau bergabung untuk menghadapi Omi. Itu adalah pertempuran yang berlangsung selama 100 tahun. Jika Omi mampu menang, maka Omi pasti akan menjadi terkenal selama ratusan tahun. Dan juga, Omi akan menggantikan Tuan Pulau dan menjadi yang ketiga di dunia. Dan bahkan, diperkirakan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Yang Guan. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik puncak lainnya sangat bersemangat dan gugup saat ini. Omi sendiri juga sedikit gugup. Karena Omi tidak yakin bahwa mereka berdua bersama-sama bisa mengalahkan kekuatan Island Lord. Bisakah Omi menang? Jika Anda tidak bisa menang, maka itu sedikit memalukan hari ini.
Omi menarik napas dalam-dalam. Ayolah, Master Gerbang Akhir Surga dan Kaisar Tertinggi Bulan yang tidak pernah jatuh berdiri di seberang Omi. Dan mereka bertukar pandang. Kemudian, sepertinya memahami maksud dari kedua belah pihak. Omi sepertinya menyerang Omi dengan kecepatan angin. Mereka ingin melihat apakah Omi akan mampu menghadapi mereka berdua pada saat yang sama dengan masing-masing satu telapak tangan. Ki dan darah Omi melonjak, mengumpulkan semua kekuatannya di kedua tinjunya. Dan kekuatan ilahi Hercules beroperasi di tubuhnya. Karena dia telah melangkah ke puncak, meskipun kekuatan ilahi Hercules-nya telah mencapai tingkat tertinggi, kekuatannya secara keseluruhan juga meningkat sekitar 20.000 jin. Tangan Omi masing-masing mengumpulkan sekitar 80.000 hingga 90.000 jin kekuasaan. Ledakan, tangan kiri dan kanan Omi masing-masing menghadap Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Akhir Surga. Kata, baik Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Akhir Surga mundur selusin langkah ke belakang. Sementara Omi juga mundur selusin langkah ke belakang. Namun, di tubuh Omi, aliran balik ki dan darah tampaknya sangat serius. Tentu saja, Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Akhir Surga juga tidak mudah. Masing-masing menerima pukulan dari Omi. Dan kedua lengan mereka sedikit gemetar. Raja Bela Diri Bulan menghela nafas dalam-dalam. Itu sangat kuat. Tetapi mereka bekerja sama. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan tahu di mana mereka akan diperbantukan oleh Omi. Hati Master Gerbang Hamparan Surga juga memiliki pemikiran yang sama. Merasa terkejut bahwa satu orang dapat bertarung melawan dua orang dan masih tetap seimbang. Master Gerbang Hamparan Surga melihat ke arah Raja Bela Diri Bulan dan bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertarungan? Raja Prajurit Bulan mendengus. Tentu saja kamu perlu menunggu. Pada saat ini, Tuan Pulau melangkah maju. Tuan Pulau berkata, saya melihat tidak perlu bertarung lagi. Anda baru saja bergandengan tangan dengan satu telapak tangan. Omi sendiri dapat menyamai Anda. Cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Omi tidak diketahui seberapa tinggi dari Anda. Jika Anda tidak bergandengan tangan, Anda tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Raja Bela Diri Bulan mendengus. Tuan Pulau, kami bersaing tepatnya dengan bergandengan tangan. Pemenangnya masih ragu-ragu. Apakah Anda keluar untuk menghentikannya karena Anda takut Omi akan kalah? Omi berkata, Tuan Pulau, tidak ada salahnya. Saya juga ingin mempelajari keterampilan seni bela diri mereka. Kalau begitu kamu berhati-hatilah. Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Kepunahan Surga, sekaligus, menggunakan keterampilan masing-masing untuk membunuh Omi. Omi baru saja menggunakan Herculean Power dan menghabiskan setengah dari kekuatan internalnya. Jadi Omi akan mengalami waktu yang sangat sulit selanjutnya. Dan bahkan mungkin kalah telak. Omi hanya bisa meningkatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Menggunakan kecepatan gerakannya yang baik untuk menyerang mereka berdua satu persatu. Raja Yuewu pertama kali datang ke Omi secara langsung. Sementara Master Gerbang Akhir Surga masuk ke samping. Omi menggunakan eksekusi roda hantu untuk menghindari bagian depan mereka dan menyerang salah satu dari mereka terlebih dahulu. Omi menyerang Raja Bulan terlebih dahulu. Dan dengan kilatan jutsu roda hantunya, dia muncul di depan Raja Bulan. Raja Bulan Wu tidak pernah menyangka Omi akan bergerak begitu cepat. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Omi di depannya, dia ketakutan dan buru-buru mengubah arah serangannya. Tanpa diduga, tamparan Omi dengan seluruh kekuatannya mematahkan seluruh lengan Moon Wukye King. Raja Bela Diri Bulan melayang ke bawah seperti serpihan yang dikalahkan. Dalam situasi pukulan demi pukulan, mereka bukan tandingan Omi. Yang berarti bahwa mereka hanya bisa menjadi lawan jika mereka bergabung secara langsung. Pada saat ini, setelah menjatuhkan Raja Bela Diri Bulan terbang, telapak es dingin Master Gerbang Kehancuran Surga diam-diam menghantam punggung Omi. Omi merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika telapak tangan ini mengenai, meridiannya pasti akan rusak parah. Tetapi untuk menerobos Raja Bela Diri Bulan, Omi tidak dapat menghindarinya. Jadi Omi menyerah untuk melawan dan malah menggunakan semua kekuatan internalnya untuk bertahan melawan es dingin yang memasuki tubuhnya. Pada saat itu, mereka akan mengembalikan pukulan fatalnya ketika mereka berada di dekatnya. Bang, Omi dengan kuat terkena serangan telapak tangan dari Master Gerbang Akhir Surga. Namun, Omi menjaganya dengan sekuat tenaga. Dan kekuatan internal es dingin dari Master Gerbang Akhir Surga tidak menyerang meridian Omi. Meskipun Omi telah menderita banyak luka dalam, dia mampu mengumpulkan semua kekuatannya saat ini. Memanfaatkan jarak dekat, Omi memukul dada Tuan Tianjie dengan telapak tangan yang ganas. Master Gerbang Surga mencoba melawan, tetapi sayangnya gagal. Seluruh tubuhnya bergemerincing hingga puluhan meter di belakangnya. Tetapi dia masih menghindari jatuh sendiri. Tetapi jelas bahwa dia telah menderita banyak luka dalam.
dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam. Raja bela diri bulan tidak lagi memiliki kekuatan bertarung terkuat. Master gerbang akhir surga juga berdarah karena luka dalam. Omi dianggap telah memenangkan upaya gabungan mereka dari luar. Tetapi pada kenyataannya, hanya Omi sendiri yang tahu bahwa dia telah menghabiskan kekuatan internalnya. Dan meskipun dia masih bisa bertarung lagi, dia telah melawan mereka sampai akhir. Yai, kerumunan melihat bahwa Omi benar-benar telah mengalahkan keduanya yang bergabung. Sebuah yol naik, dan kemudian semua orang bertepuk tangan. Raja bela diri bulan dan master gerbang akhir surga keduanya menghela nafas sejenak. Mereka harus mengakui bahwa anak-anak muda telah kalah bersama. Dan meskipun Omi telah mengkonsumsi banyak, Omi tidak memiliki luka internal atau eksternal selain kekuatan internalnya yang habis. Omi melengkungkan tangannya ke Raja bela diri bulan dan master gerbang akhir surga dan berkata, "Dua senior, saya akan menerima tawaran itu." Raja bela diri bulan mendengus. Tampaknya tidak yakin di permukaan. Tetapi dia sebenarnya sudah yakin di dalam. Master gerbang surga yang punah tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, satu orang berkata, "Semuanya. Sekarang senior Tang telah mengalahkan dua ahli. Raja bela diri bulan dan master gerbang hamparan surga. Apa yang seharusnya menjadi status Omi di dunia? Berapa peringkatnya?" Omong kosong. Tentu saja ini yang ketiga. Bukankah ini yang ketiga? Dan apakah Master Pulau bela diri yakin atau tidak? Tuan Pulau Senior, maukah kamu keluar dan mengatakan sesuatu? Tuan Pulau bela diri tersenyum. Semuanya. Saya akan jujur. Saya sudah kalah dari Omi setelah sesi sparring yang panjang dengannya. Jadi Omi telah mengambil tempat ketiga saya. Wah, kerumunan itu tercengang. Pada titik ini, pertarungan di perayaan Omi telah berakhir. Dan tidak ada yang keberatan dengan sikap tinggi Omi lagi. Semuanya. Silakan duduk, teriak Omi. Semua tamu duduk. Setelah semua orang benar-benar yakin akan Omi, tampaknya suasananya langsung mereda. Dan mereka semua berbagi secangkir anggur dan makan serta minum dengan sangat gembira. Pertemuan yang langka. Setelah beberapa jam berpesta, sudah jam 4 atau 5 sore. Orang-orang mengambil cuti mereka. Perayaan sensasional di kota Wangjing telah berakhir. Tuan Pulau bela diri memandang para tamu yang pergi dan tersenyum. Ini sempurna. Perayaannya. Terima kasih Tuan Pulau. Jika bukan karena penyebutan guru pulau, saya akan berpikir bahwa perayaan itu hanya memanggil semua orang ke perjamuan. Haha. Siapa yang peduli dengan perjamuanmu? Yang belum memiliki segunung makanan. Sekarang reputasi Anda telah keluar dan seluruh dunia tahu bahwa Anda adalah yang ketiga di dunia. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Omi berkata, "Tentu saja. Saya sedang bersiap untuk menantang petugas yang, setelah saya memulihkan diri sebentar dan meningkatkan kekuatan saya sedikit, saya akan secara resmi menantang petugas yang." Bagus. Saya menantikannya. Kalau begitu, saatnya aku kembali ke Pulau Bela Diri. Aku juga sudah tinggal di kota Wangjing selama sebulan. Baiklah. Aku akan meminta seseorang mengirimmu pergi dengan kapal terbang. Terima kasih. Omi meminta Xiao Meng untuk secara pribadi mengawal Tuan Pulau kembali ke Pulau Martialwood. Kota Wangjing yang ramai telah kembali sunyi setelah beberapa hari. Omi bersiap untuk menutup gerbang. Selama perayaan ini, pertempuran dengan Raja Bela Diri Bulan dan Master Gerbang Akhir Surga, Omi memiliki banyak wawasan. Dan akan ditutup untuk jangka waktu tertentu. Jika dia mencapai sesuatu. Ketika dia keluar dari pintu tertutup, kekuatannya harus jauh lebih halus. Dan pada saat itu, dia harus siap untuk menantang Yang Guan. Durasi retret tidak ditentukan. Tetapi diperkirakan akan memakan waktu setengah tahun. Atau bahkan beberapa tahun. Menurut pengungkapan Master Pulau, saya khawatir niat membunuh pasti Yang Guan telah melebihi 100 tetes. Di dunia ini, hanya ada dua manusia yang dapat memiliki lebih dari 100 tetes niat membunuh. Yaitu Yang Guan. Dan Wan Fatian yang misterius. Tentu saja. Yang terkuat di dunia ini bukanlah manusia, tetapi binatang buas. Binatang buas pasti akan lebih dari itu, tetapi tidak akan ada terlalu banyak. Adapun melangkah ke alam leluhur, baik manusia maupun binatang tidak memilikinya, karena alam leluhur terlalu sulit untuk dimasuki. Omi memanggil Sumei Qian, Samira, Liona, dan Simran ke kamarnya sebelum menutup gerbang. Dan untuk apa yang harus dilakukan, tidak perlu menjelaskan secara rinci. Lagi pula, Omi menutup gerbang untuk jangka waktu tertentu, dan perlu untuk memuaskan mereka sebelum menutup gerbang. Setelah satu malam, Omi secara resmi memasuki kondisi pintu tertutup. Tempat peristirahatan Omi berada di bawah tanah istana, sama sekali tidak terganggu. Begitu saja. Dalam sekejap mata, Omi telah mengasingkan diri selama 2 tahun.
Tentu saja. Itu tidak berarti bahwa pengasingan berarti dikurung di bawah tanah tanpa makan atau minum. Kadang-kadang Omi akan keluar untuk menghirup udara segar. Tetapi bahkan jika dia keluar, esensi Omi masih dalam pengasingan dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Setelah 2 tahun, niat membunuh Omi telah meningkat sangat banyak. Dan kekuatannya secara alami jauh lebih kuat. Hahaha. Kupikir aku seharusnya bisa bertarung dengan Yang Guan. Omi tertawa terbahak-bahak. Teman-teman kecil Omi semuanya datang. Omi, bagaimana perasaanmu setelah 2 tahun pengasingan? Wang Xing adalah orang pertama yang bertanya. Ya, saudara Omi. Saya sangat mengkhawatirkan Anda selama 2 tahun terakhir ini. Kenapa mengkhawatirkanku? Aku berada di bawah tanah setiap hari. Omi menatap kosong Xiao Meng. Xiao Meng sekarang berusia 25 tahun. Dalam sekejap mata, Xiao Meng juga sudah sangat tua. Ketika Omi bertemu dengannya, dia baru berusia 15 tahun. 10 tahun telah berlalu tanpa disadari. Omi sekarang juga hampir 30 tahun. Dalam hal usia, milik paman. Namun, dalam hal penampilan, Omi masih semuda 18 tahun. Yang banyak berkaitan dengan fakta bahwa Omi telah mengambil 4 jenis harta aneh dunia. Sebaliknya, Liona, Su Meiqian, Simran, Sangguan Zuo, mereka berempat, tampak seolah-olah mereka jauh lebih tua dari Omi. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.